Pernah nggak sih kamu buka email brief dari brand, terus rasanya, astaga, kok panjang banget ini? Kok ribet banget bahasa dan tugasnya? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Brief brand itu kadang bisa bikin pusing kepala, mual, bahkan bikin kita pengen batal kerjasama sebelum mulai. Tapi percayalah, ada cara supaya briefing brand itu jadi pengalaman yang menyenangkan dan profesional. Sebenarnya, brief panjang dan ribet itu bukan tanpa alasan. Brand ingin hasil yang jelas, sesuai ekspektasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka pakai bahasa marketing yang kadang berbelit-belit supaya semua tim paham maksudnya. Tapi, buat kita yang baru belajar, kadang malah jadi bikin bingung. Nah, tantangannya bukan cuma apa isi briefnya, tapi gimana cara kita menyikapinya. Karena kalau cuma dibaca sepintas, kita bisa salah paham dan malah bikin konten yang nggak sesuai. 1. Jangan malu bertanya. Kalau ada istilah atau arahan yang nggak paham, langsung tanya. Jangan ragu kirim email atau chat singkat ke PIC brand. Tanyakan hal-hal yang benar-benar penting supaya kamu nggak buang waktu buat kerja yang salah. 2. Bikin ringkasan sendiri. Setelah baca brief, coba buat ringkasan singkat di notepad. Apa tujuan utama brand? Konten seperti apa yang diminta? Deadline dan deliverables. Ini bikin kamu jelas dan gampang ngasih update ke brand kalau ada yang kurang paham. 3. Buat kesepakatan di awal. Jangan segan buat konfirmasi ulang. Jadi yang saya pahami begini ya, apakah benar? Dengan begini, kamu dan brand sama-sama on the same page dan resiko revisi besar-besaran bisa diminimalisir. 4. Gunakan bahasa yang santai tapi profesional. Komunikasi yang baik itu kunci kerjasama yang lancar. Hindari bahasa yang terlalu formal tapi juga jangan terlalu santai sampai terkesan gak serius. Gunakan tools visual. Kalau perlu, minta brand kasih contoh visual atau referensi video atau gambar supaya kamu makin paham arahan mereka. Buat checklist kerja. Setelah briefing dan kesepakatan, buat checklist pekerjaan agar gak ada yang terlewat dan kamu bisa pantau progres. Tetap jaga sikap positif. Brief panjang bukan berarti kamu gak bisa handle. Anggap itu tantangan seru buat upgrade skill kamu. Berani sampaikan ide kreatif. Kalau ada ide yang menurut kamu bisa buat konten lebih keren, jangan takut usul. Brand suka kreator yang aktif dan inovatif. Jadi, buat kamu yang pernah merasa mual tiap lihat brief brand, ingat, itu bukan momok yang harus ditakuti. Justru dengan komunikasi yang tepat dan mindset yang benar, kamu bisa bikin kerjasama itu jadi menyenangkan dan hasilnya pun memuaskan. Kalau kamu udah mulai pakai tips ini, percaya deh, brand bakal makin respect kamu sebagai partner kerja yang profesional dan asik. Jadi, siap hadapi brief panjang tanpa takut. Yuk, mulai praktik sekarang juga. Kalau kamu suka tips kayak gini, jangan lupa like, share, dan simpan video ini buat kamu tonton lagi saat dapat brief bikin momen. Kalau kamu punya pengalaman unik soal brief brand, share di kolom komentar ya. Aku penasaran cerita kamu.